Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 108, cuci mulutmu. Melihat kegigihan Jiang Yan, Lin Yu tidak tahu bagaimana menolak, jadi dia menggigit kepalanya dan mengangguk. Yaner, kurasa kau tidak harus pergi. Di luar bersalju, dan jalanan sangat licin. Tidak aman bagimu untuk kembali sendirian. Li Sukin membujuk. Benar, Jiarong akan berbisnis. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Biarkan dia naik taksi. Jiang Jingren juga setuju. Lin Yu tersentuh di dalam hatinya. Dia benar-benar seorang ayah mertua dan ibu mertua, membantunya di saat-saat kritis. Jiang Yan ragu-ragu, lalu mengangguk, dan berkata, "Oke, perhatikan keamanan di jalan dan kembali lebih awal." Dia berkata bahwa dia mengambil syal, menggantungnya di leher Lin Yu, dan mengikatnya dengan hati-hati. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut dan berkedip padanya. Salju di luar sudah lebat, dan sejauh mata memandang, ada pemandangan yang ditutupi pakaian perak. Jalannya sangat licin. Untungnya, Lin Yu berlari ke taksi begitu dia keluar. Suekin tinggal di sebuah apartemen bergaya hotel yang terletak di kawasan pusat kota yang ramai. Ia menyewa sementara. Meski baru saja membeli rumah di tepi laut, namun belum direnovasi. Setelah Lin Yu tiba dan Suekin belum kembali, Lin Yu menunggu di bawah, dan segera ia tertutup salju. "Oh, maaf, jalannya tidak mudah untuk dilalui, saya kembali terlambat." Suekin menghentikan mobil dan bergegas. "Tidak apa-apa, bekerja sangat larut, aku telah bekerja keras untukmu." Lin Yu berkata dengan malu. Sebagai pemegang saham perusahaan, dia tidak membantu sama sekali, meninggalkan Suekin sibuk. "Selama penjualan kita naik, sedikit kesulitan ini tidak berarti apa-apa." Suekin tersenyum dan mengeluarkan kunci dari tas. "Mari duduk di lantai atas bersamaku sebentar. Direktur baru saja menelepon dan bertanya pada gadis itu, bintang itu harus datang nanti." Lin Yu tidak bisa membantu tetapi ragu ketika dia mendengar bahwa Suekin mengundangnya untuk naik. "Pergilah." Melihatnya berdiri diam, Suekin balas menatapnya dan tersenyum, "Kenapa? Aku takut aku akan memakanmu." Lin Yu hanya mengikutinya. Rumah Suekin sangat bersih dan rapi, satu kamar tidur yang luas dan satu ruang tamu. Dekorasinya juga sangat halus. Wallpaper dan pencahayaan berwarna kuning tua, yang membuat orang merasa sangat hangat. "Duduklah sebentar, aku akan membuatkan teh untukmu." Suekin menyuruh Lin Yu duduk dan membuatkan dia secangkir teh hijau. Lalu Suekin menelepon direktur, "Oke, waktunya sudah diatur sekarang, benar, jam 12. Oke, sampai jumpa nanti." Suekin menutup telepon dan melihat ke tabel di bawah. Ketika baru pukul 8, dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, "Tunggu sebentar, bintang wanita itu harus datang nanti." Meskipun Suekin sangat ingin mengobrol dengan Lin Yu, dia benar-benar tidak punya waktu. Setelah berbicara dengan Lin Yu, dia berlari untuk menyalakan komputer dan mulai memilah-milah laporan penjualan minggu ini. Lin Yu sedang memegang teh panas, melihat kepingan salju yang berkerisik di luar jendela dan lampu di kejauhan, merasa sangat hangat. Dia mengambil majalah sesuka hati dan membacanya. Waktu berlalu tanpa sadar, dan segera sudah lebih dari pukul 10. "Aku mau ke toilet." Lin Yu minum terlalu banyak teh, menyapa Suekin, dan pergi ke toilet. Tidak lama setelah dia masuk, kunci pintu tiba-tiba berdering, dan terdengar bunyi klik pelan, lalu seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan abu-abu dan menyisir seharga 3 hingga 7 sen masuk dari luar pintu. Dia melihat bahwa lampu di ruang tamu masih menyala. Dia sedikit terkejut, lalu dia menjilat bibirnya, menutup pintu dengan lembut, dan masuk dengan hati-hati. Dia melihat Suekin yang sedang memperhatikan di depan meja komputer.
Ada kilasan kegembiraan. Suekin sedang mengerjakan laporan itu dengan penuh perhatian, dan tidak melihat ada orang yang masuk. Baru pada menit ke-37 dia berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba terkejut, berdiri dengan canggung, dan berkata dengan heran, "Saudara Zhao, mengapa kamu ada di sini?" "Hehe, aku akan memberitahumu sesuatu." San Qifen tersenyum, "Mengapa kamu begitu gugup? Saudara Zhao bukanlah momok. Dia adalah tuan tanah Suekin dan kepala rumah ini." Suekin mengerutkan kening dan menatap arloji di dinding. Saat ini hampir pukul 11. Dia sedikit tidak senang. Apa yang harus dikatakan sangat larut. "Bagaimana kamu bisa masuk?" Suekin menatapnya dengan waspada. "Ao, pintumu tidak tertutup, aku masuk segera setelah aku mendorong." San Qifen berkata sambil tersenyum, dan tidak bisa membantu tetapi bergerak ke arah Suekin. "Tidak mungkin, aku jelas mengunci pintu." Suekin mundur selangkah dengan jijik. "Maka kamu tidak mungkin dikunci," kata San Qifen sambil tersenyum. "Mari kita bicarakan tentang itu, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang kepadaku selarut ini?" Suekin berkata dengan dingin, dengan penuh semangat mencoba menghilangkan 37 poin. "Harga rumah telah meningkat tajam akhir-akhir ini, jadi sewa Anda harus ikut naik." San Qifen menjilat bibir bawahnya dan berkata sambil tersenyum. Baru-baru ini, harga rumah di Qinghai memang tumbuh sangat pesat. Dikabarkan bahwa seorang pengusaha Hong Kong akan berinvestasi di Qinghai dengan proyek besar bernilai puluhan miliar. Setelah proyek ini selesai, PDB tahunan yang dihasilkan dapat mencapai puluhan miliar. Oleh karena itu, terpengaruh oleh angin seperti ini, status kota Qinghai akan semakin membaik, dan harga rumah akan naik secara alami seiring dengan pasang surut. "Tarif naik, berapa?" Suekin mengerutkan kening dan sedikit tidak senang tuan tanah tiba-tiba meminta kenaikan harga sebelum kontrak berakhir. "2 kali lipat." Dalam 37 menit, Suekin mengulurkan jari, hehe tersenyum. "Tidak. Kenaikannya terlalu tinggi, saya tidak menerimanya." Suekin berkata dengan dingin. "Sewa bulanannya saat ini 10.000. Jika berlipat ganda, akan menjadi 20.000. Meskipun 20.000 bukan masalah besar baginya, itu masalah prinsip." Tuan tanah jelas-jelas mengambil kesempatan untuk menipu dia. "Tidak. Jika tidak berhasil, mari kita akhiri kontraknya. Saya menyewakan rumah itu kepada orang lain. Saat ini, ada beberapa penyewa, tetapi persediaan rumah sedikit. Seperti yang Anda tahu, saya menolak 3 klien di awal dan akhirnya menyewa rumah. Aku memberikannya padamu." Wajah San Qifen merosot dan berkata dengan dingin. Kamu bajingan." Kulit Suekin menjadi pucat, dan apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Rumah seperti dia memang sangat mudah untuk disewa. Ketika saya melihat ekspresi Suekin pada menit ke-37, saya sangat bangga. Mata saya dengan rakus menyapu wajah indah dan tubuh panas Suekin, dan air liur saya akan mengalir keluar. "Tentu saja, jika Anda tidak ingin menaikkan harga sewa, Anda bisa. Maka kamu harus menemaniku malam ini. Mungkin aku bahagia dan akan membebaskan semua sewa untukmu di masa depan." Setelah 3 atau 7 menit, dia menghirup dengan ganas di tubuh Suekin. Nafas manis dan hangat di tubuh Suekin segera membuatnya bernafsu. Dia tidak sabar untuk bergegas, mengulurkan tangan untuk memeluk Suekin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ekspresi Suekin berubah ketakutan. Dia buru-buru mendorongnya menjauh, berlari ke belakang sofa, dan berkata dengan dingin, "Jangan main-main, pacarku ada di sini." "Pacar? Di mana pacarmu?" Dia tersenyum pada 37 poin dan berkata, "Saya telah mengamati Anda selama 2 bulan. Tidak ada seorang pun yang pernah datang kepada Anda. Jangan berbohong kepada saya, sayang, betapa sepinya hidup sendiri, saudara akan itu menyakitimu dengan baik." Malam ini, San Qifen telah mempersiapkan lebih dari 2 bulan. Alasan mengapa dia menyewakan rumah ke Suekin adalah untuk tujuan ini. Jadi hari ini,
Apapun yang terjadi, dia akan menjatuhkan Sue Qin selama dia menjadi wanitanya. Dia tidak takut Sue Qin tidak akan patuh. Jiarong, He Jiarong. Sue Qin segera berputar-putar di sekitar sofa dan bergegas ke arahnya. Sayang, jangan bohong padaku, kamu tidak ingin kehilangan tanganku malam ini, saudaraku berjanji akan membuatmu gembira. San Qifen tersenyum sangat sedih, mengulurkan tangan dan meraih Sue Qin Suebai. Pergelangan tangan. Aku akan memberimu 3 kali lipat uang sewa dan membiarkanmu tidur dengan babi. Apakah kamu mau? Pada saat ini, Lin Yu mengambil handuk putih dan berjalan keluar tanpa tergesa-gesa. Sebenarnya, dia pada dasarnya mendengar percakapan dengan Sue Qin sekarang. Dia awalnya berpikir bahwa Tuan Tanah hanya mencoba menjadi serakah untuk sedikit tawar-menawar. Dia tidak berharap menjadi terlalu panik dan ingin mengambil Sue Qin. Setelah melihat Lin Yu pada 37 menit, dia jelas terkejut, wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" "Dia adalah pacarku, He Jiarong." Sue Qin bergegas dan meraih tangan Lin Yu, dengan beberapa ketakutan yang masih ada. Jika Lin Yu tidak keluar tepat waktu, dia hampir akan dianiaya oleh Tuan Tanah yang menjijikkan ini. Dia meremas tinjunya 3 atau 7 dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa Sue Qin benar-benar punya pacar. Dia cukup beruntung pertama kali Sue Qin membawa pulang pacarnya, dia dipukul olehnya. "Aku tidak peduli dengan pacarmu atau pacarmu, ini rumahku, pokoknya aku ingin menaikkan harga sewanya," kata San Qifen dingin, gatal karena kebencian. "Jangan bicara tentang kenaikan sewa atau tidak. Kamu menakuti temanku sekarang. Kamu harus minta maaf padanya dulu. Meskipun pelanggaranmu padanya sangat buruk, selama kamu berlutut dan membenturkan kepalamu 3 kali, katakan sesuatu kepada nenek aku salah, dan temanku dan aku dengan enggan memaafkanmu." Lin Yu berkata dengan ringan, menyesap dari cangkir teh. "Persetan denganmu." San Qifen awalnya kesal dengan Lin Yu. Ketika dia mendengar kata-kata menghina Lin Yu, dia langsung menjadi marah. Dia menunjuk ke Lin Yu dan mengutuk, "Kelinci kecil, apakah kamu tahu di mana kamu berada? Sama seperti kamu, aku bisa mencubitmu sampai mati dengan 1 tangan." Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba muncul di depannya, dan pada saat yang sama cangkir teh di tangannya dibanting ke mulutnya. Dengan keras, cangkir teh pecah dalam sekejap, sebagian besar bola kaca jatuh ke mulut selama 3 atau 7 menit, dan sebagian kecil tercebur ke tanah. Pada 37 menit, mulutnya penuh dengan darah, dan gigi depannya copot, air mata dan lendir hidung meluap, dan dia menjerit kesakitan. "Mulutmu bau sekali. Aku akan membasuh mulutmu dengan teh," Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Tunggu utusan, tunggu pintu dalam." Karena mulutnya penuh dengan balas kaca, saya tidak dapat berbicara dengan jelas bahkan dalam 3-7 menit. Sepertinya itu tidak dibersihkan. Lin Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu meraih kerahnya dan menyeretnya ke toilet seperti anjing, merobek rambutnya, menekan kepalanya ke toilet, dan kemudian menekan dengan mencibir setelah menyalakan sakelar siram. Lin Yu menekannya lagi setelah air naik. Seluruh toilet terisi air dalam sekejap, dan seluruh kepala hampir tidak melewati 3 atau 7 menit. Gurulu, gurulu. Berjuang dengan keras selama 37 menit, tetapi tangan Lin Yu seperti penjepit besi, dan dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. "Lupakan, jangan bunuh siapapun," Sue Qin berkata dengan cemas. "Tidak masalah." Lin Yu mengambil 37 poin kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang mulutmu sudah dibersihkan. Kertas tua membuatmu banyak." Sebelum 37 menit berakhir, Lin Yu mendorong kepalanya kembali ke toilet lagi. "Hei, tolong bawakan deterjen untukku." "Hei, ya. Ada pembersih toilet. Ah, kamu masih punya 84. Bawakan untukku. Aku akan beritahu dia apa ekstasi yang sebenarnya." Lin Yu melirik ke kamar mandi,
dan meminta Suekin memberinya hal-hal ini sambil tersenyum. Menantu terbaik, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel. Saya